Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Antin Skol. Nah, teman-teman, nih pohon anggur saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial dengan kalian semuanya tentang teknik stressing air pada pohon anggur dalam rangka atau persiapan pembuahan bagi anggur. Nah, teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu, udah banyak yang melaksanakan, atau ada juga yang udah tahu tapi belum berani mencoba memakai teknik ini ya, teman-teman. Nah, disimak di tutorial saya ini biar benar-benar pas. Jadi pas mau mengerjakan udah nggak ragu lagi, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan tutorialnya, ayo yang belum mensubscribe channel saya, silahkan monggo di subscribe dulu, teman-teman. Dan jangan lupa tanda loncengnya biar kalau ada tutorial-tutorial yang baru dari saya, pastinya kalian akan otomatis mendapat notifikasinya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga komentar-komentarnya. Saya tunggu ya. Nah, teman-teman, apa sih stressing air itu? Kok pakai di stres-stresin sih? Kita aja menghindari stres ya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, di dalam kita memelihara pohon anggur ini, kita tahu, teman-teman, pohon anggur ini nenek moyangnya dulu ada di negara yang 4 musim, teman-teman. Jadi bukan kayak kita cuma ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Nah, teman-teman, jadi ini nenek moyangnya dulu nih ada 4 musim. Ada musim salju, ada lagi musim dingin ya, teman-teman, musim gugur, musim panas. Nah, di musim gugur itulah kita ibarat kata kasih stressing air. Nah, Uhti, saya nggak pernah loh pakai stressing air berbuah juga. Iya, boleh. Yang mau pakai monggo silahkan, yang tidak mau juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Tapi lebih maksimalnya jika kita menerapkan sistem stressing air ini. Uhti, gimana ya stressing air itu? Saya takut pohon saya itu, apalagi di pot, takutnya bener-bener koit atau mati, Uhti. Oke, memang jadi memang agak ngeri-ngeri sedap juga ya, teman-teman. Tapi jangan takut, kalau sudah menyimak tutorial dari saya ini nggak takut lagi ya, teman-teman. Oke, kita mulai nih. Stressing air itu kita berikan di tahap ketiga setelah pembentukan cabang. Jadi cabang kedua, lalu kita berinjak lagi ke cabang ketiga. Jadi pertama ada batang pokok 1, setelah 4 bulan kita potong. Nanti kita tumbuhkan kiri dan kanan, atau ke kiri saja atau ke kanan saja, salah satunya. Ini namanya batang sekunder ya, teman-teman. Ini sekunder, ini sekunder. Lalu setelah itu, nah disinilah tempatnya. Setelah sekunder terbentuk, teman-teman, kita mau menumbuhkan tersier. Nah, inilah caranya. Oke, pertama, ketika usia sekunder kita sudah
eh 7 bulan setengah. Tuh, 7 bulan setengah ya teman-teman. Sebelumnya dari usia 6 bulan sampai 7 bulan setengah kita kasihkan rutin setiap minggu pupuk pembuahan teman-teman. Oke, masuk ya tahap pertama nih, masuk pupuk pembuahan. Setelah usianya 7 bulan 15 hari kita Excel break teman-teman. Hentikan tumbuh pucuknya. Nih ibarat kata ini ya teman-teman. Nih kita hentikan pucuknya. Kenapa di Excel break? Excel break adalah membreak nih, menghentikan pucuknya tumbuh ya teman-teman. Jadi energi atau nutrisi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pucuk ini besar teman-teman. Nah kalau ini dihentikan maka energi atau nutrisi itu akan terhenti dan berkumpul di batang, di seluruh batangnya. Kan sudah dihentikan, kiri dan kanan tadi udah kita hentikan. Oke, itu di usia 7 bulan 15 hari. Jadi 15 hari lagi sebelum usianya genap 8 bulan kita sudah Excel break teman-teman. Nah, tetap disiram nggak Uti? Tetap kita siram dulu. Kita sudah Excel break ya kan? Lalu kita siram, terus kita siram. Pupuk seminggu sekali ya. Oke. Nah, setelah usianya genap 8 bulan baru kita tidak kasih air sama sekali teman-teman. Wow, kasihan dong. Gimana sih, padahal pohonnya kita suruh subur-subur, kita siram pagi dan sore ya kan? Saya kayaknya gimana ya, nggak tega. Monggo kalau yang nggak mau silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Nah tapi kalau yang mau memakai sistem ini, oke dengarkan ya. Pertama tadi sudah ya teman-teman, usia 6 bulan mulai dikasih pupuk pembuahan sampai 7 bulan setengah ya, atau 7 bulan 15 hari potong pucuknya, Excel break namanya. Setelah genap 8 bulan ya kan, dari Excel break kita kasih jeda 15 hari untuk disiram, terus disiram. Oke, pertumbuhan dia normal. Pertumbuhannya normal maksudnya dia sudah tidak konsentrasi ke pucuk muda ini, karena ini sudah kita Excel break, udah kita potong ya teman-teman. Nah dia akan nutrisi-nutrisi itu mulai berkumpul di mata-mata tunas teman-teman ya. Jadi dia udah mulai nutrisi itu mencari mata-mata tunas karena dia mau menumbuhkan itu, karena dia mau membuat yang baru. Yang ini tadi sudah dipotong. Oke. Nah, kita tidak siram-siram teman-teman. Kasihan banget ya si pohon ya, si akar ya. Tapi ya begitulah. Kita buat dia stres, kekurangan air teman-teman. Jadi dia ngerasa, aduh ini sudah mau musim gugur. Nanti setelah musim gugur akan menjadi musim dingin ya teman-teman. Nah di musim dingin kalau di luar sana dia dorman, dia tidur teman-teman. Dia mengumpul, dia tidur, dia tidak ada aktivitas, tapi dia tidak mati teman-teman. Nah seperti itu ya. Oke. Nah ini nih intinya. Selama dia stres, tidak kita siram-siram teman-teman, kita harus kontrol terus, apalagi yang nanam di dalam pot teman-teman ya. Nih yang nanam di dalam pot nih, seperti ini nih pot saya ya teman-teman. Nah yang nanam di dalam pot, hati-hati, jangan lupa setiap hari dikontrol, dilihat. Kalau misalnya tidak di atas atap, kita tutupkan dengan plastik biar pot kita itu kalau hujan tidak tertimpa hujan, maksudnya air tidak masuk lagi. Jadi kita taruh plastik itu ngeri hujan ya teman-teman. Kan kita membuat dia kemarau, membuat dia kekurangan air.
Selama kekurangan air berapa lama? 7 sampai 14 hari. Tergantung besar kecilnya pot kita. Sama dengan yang ditanam di tanah. Kalau ditanam di tanah itu 14 hari teman-teman ya. Gitu. Kalau potnya kecil kita bisa 7 hari lakukan. Kalau saya berani melakukan 14 hari dalam pot yang kecil, tapi dengan pengawasan yang sangat ketat teman-teman. Bagaimana Uti pengawasannya? Oke, setiap hari kita lihat. Biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih segar, hari keempat masih segar, hari kelima masih segar, hari keenam pucuk muda, pucuk-pucuk maksudnya pucuk-pucuknya mulai dari pucuk ini. Ketika hari panas, maksudnya tengah hari, dia mulai layu teman-teman. Tapi yang lainnya belum layu, masih segar. Hari ke-6, ke-7, ke-8 mulai dia layu. Daunnya mulai kelihatan layu, pada mau tidur semua ya teman-teman. Nah, ketika dia layu, ya kan, kita lihat layu dari yang atas sampai yang bawah ini. Udah terlihat dia lunglai. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai dia lunglainya udah 3 hari. Nah, kalau udah 3 hari lunglainya mati teman-teman, koit tanamannya. Makanya kita mesti cek. Kalau saya ceknya pagi dan sore. Saking saya senangnya teman-teman dalam bertanam anggur ini. Jadi saya cek pagi dan sore. Nah, ketika dia sudah mulai layu semua, kita harus kasih air 1 gelas saja. 1 gelas teman-teman, ingat. Gelasnya gede apa kecil? Gelas yang sedang aja. Kalau gelas yang gede banget ya sama aja dengan 1 ember ya teman-teman. Gitu. Kenapa? Kita kasihkan, kita mau agar akarnya tadi masih bisa bertahan hidup teman-teman. Ya, akarnya masih dapat suplai air sedikit. Lalu kita lanjutkan lagi kemaraunya dia atau stresnya dia, kita lanjutkan lagi sampai hari ke-14. Pernah nih waktu saya lagi stressing air, potnya kan saya taruh di teduhan, di bawah seng, di bawah atap, tapi daunnya di luar. Satu hari ada malam hujan teman-teman, padahal dia udah mulai mau layu. Hujan, saya kalau nggak salah hari ke-8 hujan. Ternyata pas saya lihat paginya daunnya segar semua, padahal tanahnya tidak saya siram. Itu bukti teman-teman bahwa kalau kita menyemprotkan pupuk di daun atau menyiram air di daun, maka tetap mereka bisa serap. Buktinya segar lagi. Oke, saya nggak kasih air. Setelah hari ke-12 baru saya kasih air 1 gelas. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, udah. Kita sudah mencapai hari ke-14 misalnya, ya kan? Oke, hari ini hari ke-14. Berarti besok. Tepat di hari ke-15 teman-teman, kita siramkan dia dengan air yang banyak. Namanya siram jenuh teman-teman. Atau banjirin pagi sore selama 3 hari. Banjirin teman-teman. Airnya itu sampai keluar pot, tapi tetap kita siram jenuh teman-teman. Kenapa? Biar dia kaget, klepek karena kebanyakan air. Tadinya kekurangan air, sekarang dia kebanyakan air. Nah, apa fungsinya? Fungsinya tadi biar si batang ini kaget. Ibarat kata seluruh di mata tunas, ya kan, bergembira ria semua, mendapat air kagetan, ya kan, air yang banyak, sehingga dia serentak untuk menumbuhkan tunas-tunasnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pas dia dikagetkan begitu, ya kan, dia tumbuh semua segar-segar. Nih teman-teman, nih saya nih. Nih, saya sudah ya, ini tersier teman-teman. Tuh, karena pertumbuhannya tidak serentak ya teman-teman, nih saya
Excel break di sini nggak apa-apa. Excel break itu gunanya kita menghentikan pucuk untuk biar seragam tumbuhnya ya teman-teman nih. Ini saya hentikan pucuk lagi di sini. Tuh, ini sudah tumbuh lagi teman-teman ya. Ini cabang tersier saya teman-teman. Tuh, nih sekarang yang ini model tralis teman-teman. Tuh, udah saya atur. Nih. Nah, seperti teman-teman. Udah paham kan? Sebenarnya mudah, gampang, mudah. Yang penting kita kontrol aja, jangan sampai lupa. Jadi ketika daunnya layu semua, hari ini layu semua, hari ini kita kasihkan air. Jangan tunggu besok atau besoknya lagi. Wah, benar-benar berbahaya kalau begitu. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial khusus stressing air pada pohon anggur di persiapan pembuahan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.